Chandra yang berobat sampai 80 miliar di Singapura. Kemudian ada almarhumah Juppe itu Julia Perez bangkrut, Ruben menangis ceritakan isi ATM Juppe sisa 37.000 rupiah. Jadi teman-teman, ini adalah pelajaran yang saya hanya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi coba kita lebih cerdas untuk mengatur keuangan kita. Jadi saya membagikan rumus gagal dan vs sukses hebat luar biasa. Jadi kenapa kita menggunakan ini? Kita berhemat pada hal-hal kecil. Ini adalah rumus gagal. Kita menurunkan standar hidup kita. Hidup sangat sederhana. Jadi kita hidup apa adanya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak mau sekolah, anak-anak mau makan yang bergizi, anak-anak mau kemudian menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, kita merasa itu boros. Kita boros katanya. Jadi jangan kita selalu melarang anak kita untuk liburan, anak kita untuk menikmati hidupnya karena kita bilang itu boros. Nah, kita ketat sekali dalam mengelola uang kecil. Nah, atau kita menggunakan cara dua untuk rumus sukses, yaitu kita berhemat pada uang besar. Jadi bagaimana caranya kita memiliki mindset kita berhemat pada uang besar seperti tadi. Kita berpikir untuk masa depan kita, kemudian kita seperti tadi kita berhemat pada uang besar ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ceroboh seperti ini. Kemudian tetap memiliki standar hidup yang berkelas. Jadi kita tetap memiliki standar hidup nomor satu, menaikkan penghasilan kita itu 2 kali lipat dari pengeluaran saat ini. Jadi begini, jadi kalau teman-teman punya penghasilan umpama 20 juta per bulan, berarti gaya hidup teman-teman sebenarnya harusnya di 10 juta pengeluarannya. Jadi masih ada sisa 50% yang teman-teman gunakan untuk investasikan atau ditabung. Oke. Jangan sampai kita punya penghasilan 5 juta, gaya hidup kita 7 juta. Jangan sampai kita punya penghasilan 10 juta, gaya hidup kita 15 juta. Akhirnya setiap bulan tidak pernah terpenuhi teman-teman. Jadi konsepnya adalah kita hidup 50% dari kemampuan kita. Jadi kalau kita punya penghasilan 100 juta, seharusnya kita gunakan 50%-nya saja untuk membiayai hidup kita. Intinya semakin sedikit biaya hidup yang kita gunakan atau gaya hidup kita yang kita gunakan dari penghasilan kita, itu kita menjadi manusia yang paling bijak, paling sukses. Oke? Jadi kalau teman-teman sekarang punya pengeluaran 30 juta per bulan, wajiblah teman-teman punya penghasilan 60 juta. Itu minimal. Kalau 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya lebih keren lagi. Minimal lah 2 kali lipatnya sudah oke. Jadi kalau teman-teman punya pengeluaran 10 juta, berjuanglah untuk punya penghasilan 20 juta. Pada saat teman-teman sudah berada di penghasilan 20 juta, jangan dulu buru-buru menaikkan gaya hidupnya. Jadi teman-teman bertahan tetap. Kalau teman-teman mau menaikkan gaya hidup teman-teman di 15 juta per bulan, berarti teman-teman berjuang dulu untuk mendapatkan penghasilan 30 juta sebulan, barulah teman-teman naik ke level selanjutnya. Begitu teman-teman, itu dari saya. Kita harus memiliki investasi hari tua. Contoh kita punya kos-kosan, investasi tanah, emas dan sebagainya. Kita wajib memiliki tabungan 12 kali sampai dengan 24 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau teman-teman sekarang punya pengeluaran 20 juta, jadi teman-teman di rekening wajib ada 12 kalinya, berarti kurang lebih 240 juta ada di rekening teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya pengeluaran 10 juta per bulan, berarti harusnya ada dana darurat di rekening bank teman-teman minimal 120 juta. Untuk apa? Teman-teman bisa melihat kejadian COVID-19, banyak orang-orang yang kaget, yang tidak bisa ngapa-ngapain selama COVID, bahkan hidupnya sangat melarat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dana safety, dana darurat. Seandainya mereka punya dana darurat, mereka tidak akan kesulitan untuk menjalani hidup selama 2 tahun. Itulah alasannya. Yang terakhir adalah kita harus memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang ideal sesuai kebutuhan Anda. Jadi teman-teman bisa lihat seperti tadi contoh ini. Teman-teman, kalau kita tidak punya asuransi dana darurat, tiba-tiba terjadi resiko sakit kritis. Teman-teman ingat, tidak ada orang di dunia ini yang bisa kebal dengan resiko sakit kritis.
Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memilih saya harus kena sakit ringan. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa tahu kapan ini terjadi, dan apabila ini terjadi pasti akan keluar biaya yang sangat besar. Pilih mana teman-teman? Mau biaya sendiri? Jadi begini, kalau kita pakai uang kita, tabungan kita yang kita punya investasi hari tua, tapi kita tidak punya asuransi, pada saat ini terjadi kejadian seperti ini, terjual lagi asetnya. Jadi teman-teman, di dunia ini tidak ada yang kebal karena sakit. Kita tidak bisa memilih. Kemudian apakah ada yang bisa tahu ini kapan terjadi? Tidak ada yang tahu. Jika itu terjadi secara mendadak dan mengejutkan, apakah kita butuh uang tunai yang besar atau uang kecil? Nah, mau pakai uang sendiri atau dibantu 100% oleh lembaga perusahaan nomor 1 di Indonesia? Nah, oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran ini. Jadi memiliki asuransi syariah ini adalah sangat-sangat disarankan. Apa sih asuransi syariah? Asuransi syariah adalah ini teman-teman, konsepnya adalah risk sharing. Sudah sering saya jelaskan, ini adalah kelompok. Jadi asuransi syariah ini kita bergabung dalam satu konsep namanya dengan akad perjanjian, atau akadnya itu akad tabarru atau akad tolong menolong. Jadi semua nasabah di sini berkumpul, semakin banyak akan terkumpul dana bersama. Dana bersama ini akan dikelola oleh perusahaan Prudential Syariah, dan perusahaannya diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan DPS, Dewan Pengawas Syariah Nasional. Kalau terjadi peserta A yang meninggal atau sakit kritis tadi, maka peserta lain akan membantu. Seperti tadi, dia butuh biaya 1,2 miliar. Kalau kita biaya sendiri itu otomatis akan sangat berat. Kita akan memakai uang kita yang sangat besar. Tapi kalau kita masuk dalam kelompok asuransi syariah, maka peserta lain akan membantu kita secara gratis, teman-teman. Secara gratis. Dan ini sangat legal, resmi, dan diawasi oleh pemerintah, dan 1000% dijamin halal, teman-teman. Oke? Teman-teman harus tahu juga, yang boleh masuk dalam peserta ini adalah orang-orang yang masih sehat dan punya kemampuan dan kesadaran untuk menjamin hartanya di masa depan. Ingatkan kembali teman-teman, biaya berobat itu tiap tahun naik, tidak pernah turun. Biaya pengobatan selalu naik, teman-teman. Kalau tidak punya proteksi, maka siap-siap untuk menjual banyak aset. Oke? Jadi yang sebenarnya yang sering saya jelaskan kepada teman-teman, ini adalah konsep diversifikasi aset. Jadi teman-teman kalau punya aset, minimal teman-teman punya tadi tabungan di bank 20-30%. Teman-teman punya aset growth yang berkembang seperti investasi saham, ruko, tanah. Yang terakhir, teman-teman wajib punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan dana darurat. Tujuannya untuk apa lagi? Jangan sampai teman-teman hanya fokus untuk hidup hemat pada uang-uang kecil, tapi teman-teman tidak tahu di masa depan ada lubang yang sangat besar yang bisa menguras semua harta teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.